Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma yassir wa la tu'assir. Allahumma tammimni bil khair. Baiklah, saya akan mempresentasikan PowerPoint saya dengan judul besar Akhlak Terhadap Orang Tua. Kemudian yang sudah saya dan beberapa teman di kelompok saya bagi menjadi beberapa subjudul, yaitu yang akan saya bahas etika berbicara kepada orang tua. Sebelum itu perlu kita ketahui apa itu pengertian akhlak. Akhlak diambil dari bahasa Arab, yaitu jamak dari khuluq yang artinya tingkah laku, tabiat, perangai atau budi pekerti. Kemudian definisi akhlak menurut Mustafa dan Ziyad juga disebutkan, akhlak adalah karakter yang menghujam dalam diri yang melahirkan perbuatan baik atau buruk tanpa proses pikir oleh otak, tergerak secara refleks. Mengapa belajar akhlak itu sangat penting? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, "Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak," yang artinya sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Hadis riwayat Al-Baihaqi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kemudian setelah mengetahui apa makna akhlak tersebut, sesuai judul saya yaitu akhlak terhadap orang tua. Jadi kita itu sebagai manusia diwajibkan untuk birrul walidaini atau berbakti kepada orang tua. Dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 23 disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uffin wa la tanharhuma wa qul lahumu qawlan karima. Yang artinya, dan Rabb-Mu telah memerintahkan kepada manusia, janganlah ia beribadah melainkan hanya kepadanya, dan hendaklah berbuat baik kepada kedua orang tua dengan sebaik-baiknya. Dan jika salah satu dari keduanya atau kedua-duanya telah berusia lanjut di sisimu, maka janganlah katakan kepada keduanya ah, dan janganlah kamu membentak keduanya, dan katakanlah perkataan yang baik. Jadi dari ayat ini dapat disimpulkan beberapa yang hendak dilakukan dan tidak boleh dilakukan, yaitu yang pertama, berbuat baik kepada orang tua. Kemudian yang kedua, kita tidak boleh berkata ah. Bayangkan berkata ah saja itu sudah tidak boleh, apalagi yang lebih dari itu seperti membentak keduanya, itu sangat tidak diperbolehkan, apalagi sampai marah-marah. Ya, usikum wa ya nafsi. Kemudian masuk kepada inti, yaitu etika berbicara kepada kedua orang tua. Jadi bagaimana hendaknya kita beretika kepada orang tua saat berbicara? Yang pertama yaitu tidak menyela. Jangan sekalipun menyela saat orang tua sedang berbicara. Terkadang ketika orang tua sedang berbicara atau memberikan nasihat, kita spontanitas menjawab, apalagi di usia kita yang sudah 18 atau lebih, ya, kita cenderung mempunyai pemikiran sendiri, jadi terkadang suka ngeyel. Nah, itu tidak diperbolehkan. Jadi hendaknya kita jikalau memang ada yang ingin disampaikan, kita hendak menunggu apa yang orang tua ingin sampaikan kepada kita, baru kita memberi argumen apa yang ada dalam pikiran kita. Kemudian kita harus bersikap sopan. Apabila ada pendapat, sampaikan dengan sopan dan halus, bukan dengan membentak atau marah-marah. Seperti dalam ayat tadi, berkata ah saja sudah tidak boleh, apalagi membentak atau sebagainya, berkata dengan suara yang keras. Jadi harus sopan dan halus. Kemudian tidak membantah. Jangan pernah membantah apabila dimintai tolong. Contohnya begini, misalnya kita, contoh kecilnya kita disuruh ke warung misalnya, kemudian kadang kita selalu bilang, misalnya ibu nyuruh ke warung, nak tolong pergi ke warung beli minyak goreng, kemudian ya bu nanti, biasanya kita tuh kalau nanti bilang nanti itu nantinya nggak tahu sampai kapan. Nah itu nggak boleh, harus segera dilaksanakan dan tidak membantah. Kemudian yang keempat yaitu lemah lembut.
jangan pernah membentak orang tua, berteriak, katakanlah dengan lemah lembut. Ya, ini balik ke ayat yang tadi, merujuk pada ayat Al-Isra ayat 23 tadi, ke ayat 23 tadi. Wa qul lahuma qaulan karima, katakanlah perkataan yang baik. Jadi harus dengan lemah lembut, tidak dengan membentak, berteriak atau ya mengangkat suara. Kemudian yang kelima yaitu menghormati, harus tetap menghormati apabila diberi pendapat, jangan keras kepala. Yaitu tadi kadang kebanyakan dari kita ngeyel saat diberi nasihat oleh orang tua. Nah, itu tidak dianjurkan juga. Kemudian yang terakhir adalah tidak marah. Jangan pernah memarahi orang tua, tetaplah bersikap baik walaupun dalam keadaan emosi. Mungkin beberapa dari kita kadang kesal ya apabila orang tua tuh ngomel atau marah gitu. Tapi tetap walaupun kita dalam hati itu ada perasaan jengkel, sampaikanlah kepada orang tua itu dengan perkataan yang baik, tidak dengan marah-marah. Mungkin itu saja etika berbicara kepada kedua orang tua. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Syukron, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Arsalahullahu rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Insyaallah pada kesempatan berbahagia kali ini saya akan mempresentasikan PowerPoint saya yang berjudul Akhlak Terhadap Orang Tua dengan subtema mendoakan orang tua sebagai salah satu bentuk akhlak baik terhadap orang tua. Insya Allah tadi sudah dijelaskan apa pengertian birrul walidain oleh Mbak Yasmin. Namun saya akan menekankan kembali bahwasanya birrul walidain itu diambil dari dua kata, dari kata birrul dan walidain. Birrul artinya baik atau berbuat baik, dan walidain itu berbentuk isim musanna dalam bahasa Arab, isim yang berjumlah dua orang. Yang kalau isim mufradnya itu berbentuk walid. Jadi birrul walidain itu berbuat baik kepada kedua orang tua. Birrul walidain artinya berbakti kepada orang tua. Birrul walidain adalah hal yang diperintahkan dalam agama. Kenapa diperintahkan dalam agama? Karena sudah tertuang dengan jelas dalam Al-Quran dan hadis. Dengan contohnya Al-Quran surat An-Nisa ayat 36. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun, dan berbuat baiklah kepada orang tua. Di sini menunjukkan bahwasannya keagungan birrul walidain. Birrul walidain itu disandingkan dengan tauhid kepada Allah. Kenapa disandingkan dengan tauhid kepada Allah? Itu menunjukkan bahwasannya birrul walidain memiliki sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ada dalil dari surat Al-Isra ayat 24. Wakhfid lahuma janaha dzulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kasih sayang dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku di waktu kecil. Nah, di sini ada dua perintah yang Allah perintahkan kepada kita dalam melaksanakan birrul walidain, yaitu merendahkan diri kita setinggi apapun pendidikan, jabatan kita di hadapan orang tua kita tetap harus merendahkan diri kita terhadap mereka. Juga ada perintah di sini yaitu mendoakan orang tua. Nah, mendoakan orang tua itu termasuk perintah oleh Allah Subhanahu wa taala, karena dalam konteks Al-Qur'annya di sini waqul rabbi. Kul di sini dalam bahasa Arab
itu berbentuk fi'il amar atau kata kerja berbentuk perintah. Jadi kalau ada kata perintah dalam Al-Quran itu wajib, dan otomatis mendoakan orang tua itu adalah kewajiban kita dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, fima makna, amal apa yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jalla? Nabi bersabda, salat pada waktunya. Ibnu Mas'ud bertanya lagi, lalu apa lagi? Nabi menjawab, lalu birrul walidain. Ibnu Mas'ud bertanya lagi, lalu apa lagi? Nabi menjawab, jihad fi sabilillah. Demikian yang beliau katakan. Andai aku bertanya lagi, nampaknya beliau akan menambahkan lagi. Nah, di sini kita tahu bahwasannya urutan birrul walidain itu menempatkan urutan kedua setelah sholat pada waktunya, dan yang ketiga itu jihad fisabilillah. Jadi bagi kita yang mungkin belum bisa jihad, bertempur di medan perang, mungkin bisa terlebih dahulu birrul walidain, berbuat baik kepada orang tua kita, karena insya Allah pahalanya lebih besar dari jihad fisabilillah. Hadis selanjutnya ada yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang artinya fima makna, tidak dapat seorang anak membalas budi kebaikan ayahnya kecuali jika mendapatkan ayahnya tertawan menjadi hamba sahaya, kemudian ditebus, dimerdekakannya. Kita tahu ada perkataan bahwasanya kita tidak bisa membalas kebaikan kedua orang tua kita seberapapun apapun yang kita kasih kepada orang tua kita. Akan tetapi Nabi Muhammad memberikan pengecualian apabila kita ingin membalas budi kebaikan ayah kita. Syaratnya satu, ketika ayah kita atau orang tua kita tertawan di medan perang dan menjadi hamba sahaya, kita bisa berupaya untuk membebaskannya, dan insya Allah itu bisa membalas semua budi kebaikan yang orang tua kasih kepada kita. Selanjutnya ada hikmah mendoakan orang tua. Yang pertama adalah hikmah mendoakan orang tua, yaitu pahala jariah bagi orang tua kita. Harus kita ketahui bahwasannya pahala jariah itu adalah pahala yang mengalir. Dari bahasa juga jariah, jari yang mengalir dari bahasa Arab. Yang tetap mengalir meskipun sudah meninggal. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, Adam itu mati, maka terputuslah amalnya, kecuali amal dari tiga ini: sedekah yang berlaku terus menerus, sedekah jariah, pengetahuan yang dimanfaatkan atau ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan dia. Jadi mungkin ketika ada salah satu orang tua kita yang sudah meninggal ataupun yang masih ada, itu bisa menjadi pahala jariah bagi orang tua kita. Ketika mereka sudah meninggal nanti, kita tetap mendoakan kita, tapi harus ada syaratnya. Di sini kita harus menjadi anak yang soleh, anak soleh yang mendoakan dia. Seperti itu. Selanjutnya, hikmah yang kedua adalah mendapat ridho Allah. Karena mendoakan orang tua termasuk berbakti kepada orang tua. Ridho Allah tergantung kepada keridhaan orang tua, dan murka Allah tergantung kepada kemurkaan orang tua. Tentu ketika kita berbuat baik kepada orang tua kita, berkata baik, berbuat baik, tentu akan mendapatkan keridhaan orang tua kita. Dan apabila kita sudah mendapatkan keridhaan orang tua kita, kita akan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Hikmah yang ketiga adalah melaksanakan perintah Allah. Dengan mendoakan orang tua kita, tentunya kita telah melaksanakan perintah Allah sesuai dengan surat Al-Isra ayat 24 tadi yang sudah saya bacakan. Hikmah yang keempat dari mendoakan orang tua adalah mempermudah urusan. Insya Allah dengan mendoakan kebaikan kepada orang tua kita akan mendatangkan kemudahan dalam setiap urusan kita. Saya ingat satu hadis tapi lupa dengan perawinya siapa. Dalam artian fima makna hadisnya berbunyi seperti ini: ketika kita mendoakan
kebaikan kepada orang lain, malaikat akan berbicara kepada kita, walaka mithlu dzalik, dan bagimu apa yang kau doakan kepadanya. Jadi ketika kita mendoakan yang baik kepada orang lain, misalkan ya Allah mudahkanlah urusan dia, maka malaikat akan menjawab, dan bagimu apa yang kamu doakan untuknya. Mungkin seperti itu hikmah apa yang saya sampaikan tentang mendoakan orang tua. Mungkin semoga bisa diambil yang manfaatnya. Kebenaran datangnya dari saya, dan kekurangan Ta'ala, dan kekurangan datangnya dari saya pribadi. Dan ini untuk daftar pustakanya yang saya ambil. Mungkin cukup sekian. Saya minta maaf apabila ada salah kata, salah ucap. Kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, kekurangan datangnya dari saya pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus buat kawan kita, luar biasa. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indra Waskita dengan nomor induk mahasiswa 2032-2030. Sekarang saya ingin mempresentasikan hasil kerja makalah dari kelompok kami dengan judul besar Akhlak Terhadap Orang Tua, dan subjudul yang saya dapat yaitu Etika Bergaul dengan Orang Tua. Apa saja etika terhadap orang tua yang harus diperhatikan? Pak, mohon maaf Pak, saya ulang lagi, Pak. Boleh, silakan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Nama saya Indra Waskita dengan nomor induk mahasiswa 2032-2030. Sekarang saya ingin mempresentasikan hasil kerja makalah dari kelompok kami dengan judul besar yaitu Akhlak Terhadap Orang Tua, dan subjudul yang saya dapatkan yaitu Etika Bergaul dengan Orang Tua. Apa saja etika terhadap orang tua yang harus diperhatikan? Ada beberapa etika yang harus diperhatikan dan sangat baik diterapkan dalam pergaulan kita dengan orang tua. Mudah-mudahan dengan menerapkan etika tersebut, kita dapat membayar sebagian hutang budi kepada orang tua, atau dengan etika tersebut kita dapat melaksanakan kewajiban kita pada orang tua. Semua itu agar kita dapat meraih ridho Allah, jiwa kita tentram, hidup kita bahagia, urusan kita dimudahkan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberi berkah pada umur kita dan melapangkan rezeki kita. Yang pertama yaitu patuh pada orang tua dan menjauhkan diri dari perbuatan maksiat terhadap orang tua. Seperti yang pernah disabdakan oleh Muhammad SAW yang berbunyi, qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ridho Rabbi fi ridhol walidi wa syaqatullahi fi syaqatil walidi. Setiap muslim wajib taat dan tidak berbuat maksiat kepada orang tua. Sikap taat pada kedua orang tua itu harus didahulukan dengan ketaatan terhadap siapapun, baik itu guru, orang yang lebih tua dari kita, atau siapapun itu. Selama keduanya tidak memerintahkan anak-anaknya untuk berbuat maksiat kepada Allah dan Rasul-Rasulnya. Lalu yang kedua, mengutamakan hak ibu. Ada sebuah hadis yang berbunyi, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala ja'a rajulan ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala, ya Rasulullah, man ahaqqana bi husni sahabati? Qala ummuka. Qala sumaman? Qala ummuka. Qala sumaman? Qala ummuka. Qala sumaman? Qala abuka. Yang berarti, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, seseorang datang kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Wahai Rasulullah, kepada siapakah aku harus berbakti pertama kali?" Nabi Shallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ibumu." Dan orang tersebut kembali bertanya, "Kemudian kepada siapa lagi?" Nabi Shallallahu alaihi wasallam kembali menjawab, "Ibumu." Lalu orang tersebut bertanya ketiga kalinya, "Kemudian siapa lagi?" Lalu Nabi Muhammad pun menjawab, "Ibumu." Dan orang tersebut bertanya terakhir kalinya, "Kemudian kepada siapa lagi?" Nabi pun menjawab, "Kemudian ayahmu."
Seorang ibu memiliki keutamaan untuk kita taati dan kita limpahi kebajikan, 3 kali lebih besar daripada seorang ayah. Tidak ada yang lebih utama untuk kita penuhi panggilannya, kita dengar nasihatnya, dan kita limpahi perbuatan baik di dunia ini kecuali ibu. Bahkan, andai kata ibu yang melahirkan kita itu belum beriman kepada Allah, maka kita harus tetap berbuat taat kepadanya. Keharusan untuk berbuat baik kepada ibu yang melahirkan kita, betapapun ia belum beriman kepada Allah misalnya, bukan karena mengikuti nilai kepatutan yang ada di masyarakat, bukan, tetapi sebagai wujud ketaatan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Karena tidaklah kewajiban berbuat baik itu mendatangkan berkah melainkan dari Allah yang Maha Menciptakan. Ini bukan berarti mengharuskan kita taat kepada apapun yang diperintahkan oleh orang tua kita, dalam hal ini ibu, melainkan berbuat baik dan menjaga diri dari perkataan yang menyakitkan hati, apalagi lebih dari itu. Lalu selanjutnya, tidak bersikap kasar kepada orang tua. Menurut Quran surat Luqman 14 ayat 14, Bismillahirrahmanirrahim. Wa wasainal insana biwalidayhi hamalat ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amini aniskurli liya wali walidayka ilayyal masir, yang berarti, dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada 2 orang, ibu dan bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, dan hanya kepadakulah kembalimu. Sikap durhaka kepada orang tua yang perlu kita hindari yang pertama ialah tidak hormat dan tidak menghargai orang tua. Beberapa sikap tersebut antara lain membentak orang tua dengan perkataan yang buruk, perkataan yang kasar, menghardik, mengeraskan suara apabila kita sedang berbicara kepada keduanya, memanggil kedua orang tua dengan nama tanpa panggilan, penghormatan seperti ayah atau ibu, dan berkata tidak senonoh seperti weh, ih, seperti itu. Lalu contoh yang lainnya yaitu membangkang perintah dan larangan orang tua, termasuk sikap durhaka kepada orang tua juga. Selama perintah dan larangan orang tua itu tidak terdapat kemaksiatan kepada Allah dan pelanggaran terhadap syariatnya, seorang anak itu wajib taat dan tidak bersikap kasar kepada orang tuanya. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Lebih dan kurang, saya mohon maaf juga. Kepada Allah, saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Karena topiknya adalah berbakti kepada orang tua atau akhlak kepada orang tua, Yasmin cuman mau nyampein pesan aja, Pak. Iya. Kalau soalnya ini menurut pengalaman saya pribadi ya, Pak, saya minta doa ke orang tua itu penting banget. Soalnya saya dulu ketika setiap kali saya kan mondok ya, Pak, dan ujian itu di pondok saya itu kira-kira buat ujian semester aja itu lamanya sekitar 1 bulan, itu lisan sama tulis. Setiap mau ujian itu saya selalu minta doa, Pak, walaupun kan apalagi udah santri-santri senior itu biasanya ada kepengurusan lain-lain ya, Pak, sampai kadang tuh sulit buat belajar, nyempetin buat belajar itu sulit, tapi saya selalu minta doa ke ibu saya terutama. Dan saya ngerasa gitu, walaupun saya belajarnya kurang, tidurnya juga kurang, saya tuh selalu dimudahin, Pak, karena saya selalu minta doa dan ridho sama orang tua saya, kayak gitu sih, Pak. Terus ada lagi apa lagi ya? Ya itu, setiap anak kan mungkin keadaan kedua orang tuanya juga beda-beda ya. Saya punya teman, dia itu orang tuanya juga broken home, tapi dia itu cantik, pinter, skillnya juga banyak, Pak. Tapi dia orang tuanya broken. Dia nggak pernah pulang ke rumah. Ya mungkin di situ, tapi di depan saya atau teman-teman dia tuh selalu berusaha kuat walaupun orang tuanya itu dalam kondisi yang kayak gitu. Nah, mungkin seperti yang Bapak bilang tadi, nggak semua
ujian itu semuanya itu ada lebih dan kurangnya. Walaupun dia dikasih paras cantik, walaupun dia dikasih kepintaran, walaupun dia dikasih kekayaan mungkin, tapi nggak selamanya dia itu bahagia. Ya contohnya itu ujian dia dikasih broken home kayak gitu, Pak. Itu sih dari saya, Pak. Luar Makasih. biasa. Tepuk tangan buat Yasmin. Saya ikut hati saya. Saya semoga doakan anak saya nanti menjadi anak yang soleh, solehah ya. Amin, Pak. Hal yang sama. Oke, baik. Kemudian Reza, mungkin perwakilan dari Putra ya. Silakan. Monggo Reza. Kenapa? Silakan Reza. Saya juga, Pak. Iya, silakan. Mungkin bisa disampaikan ungkapan hatinya kepada kedua orang tua. Aduh. Iya. Silakan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Saya ingin berbagi pengalaman, berbagi cerita. Mungkin saya pesantren dari SMP sampai kemarin baru lulus, jadi sudah 6 tahun. Jadi mungkin baru 6 tahun terakhir itu jarang banget bareng sama orang tua. Paling kalau tiap libur juga cuma dikasih 2 minggu sama pesantren, jadi jarang ketemu banget. Terus ya kalau alhamdulillahnya punya orang tua yang masih ada juga, mereka orang tua saya alhamdulillah paham kalau saya selalu mendukung kegiatan-kegiatan saya di pesantren. Sama kayak Yasmin, mungkin di pesantren banyak agenda kegiatan dan susah menyempatkan waktu untuk belajar, tapi kalau ketika udah down, futur down banget, kalau ingin dapat tambahan suntikan semangat, bisa nelpon ke ibu atau ke ayah. Saya lebih dekatnya untuk, kan saya anak pertama laki-laki juga, mungkin lebih dekat ke ibu. Mungkin teman-teman yang lain juga merasakan. Jadi kalau udah lagi ngedown, bisa nambah semangat lagi kalau udah dengar suara ibu. Terus mungkin saya juga dulu kurang dekat ke ayah saya, tapi kalau menurut saya sih mungkin setiap ayah itu kadang itu suka cuek, kadang itu suka terutama ke anak laki-laki ya, kadang suka cuek, kadang suka ngediemin, gak terlalu akrab sama kita. Tapi insya Allah saya tahu dalam kediaman setiap ayah itu selalu ada hati yang memeluk kita gitu. Itu aja mungkin, Pak. Baik, terima kasih ya atas tadi kesan-kesan terhadap orang tua ya, yang lama mondok ini biasanya jauh sama orang tua. Mondoknya di mana ini? Di Tasik, Pak. Tasik ya, 6 tahun ya. Pondok modern atau salaf ini? Modern tahfidz, Pak. Berarti sudah berapa juz ini? Sedikit, Pak. Alhamdulillah ya. Baik, itu ya di penghujung perkuliahan kita pada sesi ke-9 ini. Semoga sedikit obrolan kita pada sore hari ini semoga ada manfaatnya dan tetap semangat, keep spirit ya. Motivasinya dijaga, termasuk jaga kesehatannya, dan masih jauh perjalanan hidup kalian ya. Maka manfaatkan waktu itu semaksimal mungkin agar kedua orang tua kita tersenyum bahagia dan bangga punya anak-anak yang luar biasa seperti kalian. Sekali lagi terima kasih. Mari kita akhiri ya dengan bersama-sama melafalkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.
itu nggih dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Iya, Pak. Terima kasih Pak. Ya, Terima kasih, sama-sama. Pak. Terima kasih Pak. Oke.